Selamat malam, perkenalkan nama saya Nicholas Buha dan NLP 15/2019/22. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas pertemuan 5 tentang minimap. Terus ada enemy icon, kemudian ada fungsi energi, logo, button, sama jam. Nah, yang pertama di sini adalah untuk minimapnya, di mana kita tambahkan secondary kamera atau kamera yang kedua, yaitu di sini ada minimap kamera, di mana minimap kamera ini ditaruh di atas dari player, kemudian diarahkan 90 derajat, rotasinya agar mengarah ke bawah, dan perspektifnya diortografikan agar menjadi 2 dimensi. Lalu setelah itu kita membuat script ya, bisa membuat script dulu atau kita membuat tekstur untuk si kamera minimapnya. Bentar, di sini ada minimap. Nah, di sini ada minimap tekstur. Di sini fungsinya adalah untuk nanti pada bagian sebelah kanan pada gamenya. Nah, ini untuk menjadi seperti ini. Itu untuk teksturnya, untuk tekstur kameranya. Dimana di situ kita buatnya di kanvas mode 2 dimensi. Kemudian kita atur di sini menggunakan di dalam kanvasnya kita membuat minimap masking, terus sama bordernya, kemudian ditambahkan lagi di dalamnya itu menambahkan ini minimap, kemudian dimasukkan teksturnya yang ini, dan juga arrow untuk keberadaan kitanya. Nah, di mana dari codingannya di sini untuk minimap, di sini public transform player, yaitu mengambil posisi dari player. Nah, di sini diambil posisinya, kemudian posisi Y atau tingginya itu difixkan agar tidak berpindah-pindah, tetap fix gitu. Kemudian di sini adalah pergerakan terhadap sumbu X, Y, Z-nya, di mana di sini sumbu X-nya 90, sumbu Y-nya terhadap nilai dari Y dari player, kemudian Z-nya 0. Sehingga hasilnya pada saat script-nya dimasukkan ke dalam ini, minimap kamera, nah ini ada minimap script, kemudian pada bagian player ini dimasukkan drag and drop dari player ke sini. Dimana hasilnya nanti untuk minimap sendiri akan jadi seperti ini. Nah, itu terlihatnya di posisi kanan atas bergerak mengikuti player. Setelah itu untuk ikonnya, untuk enemy icon di sini membuat objek 3D baru, di sini menggunakan cube. Nah, setelah itu di dalam cube ini ada childnya juga, dia membuat 3D objek baru yaitu quad, di mana quad ini adalah yang nanti akan memberitahu ini ya, titik merah icon di minimap. Di mana di sini quadnya diberikan material merah. Nah, ini ada enemy icon material tambah F. Udah dapat, nanti tinggal diatur saja besar kecilnya agar terlihat di minimap. Itu untuk enemy icon, di mana hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk enemy icon, misalnya kita pergi jauh, maka di map juga tidak akan kelihatan. Kita mendekat lagi, akan terlihat di map. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah untuk jam, di mana jam pada kanvas kita juga membuat teks.
Sini pada kanvas membuat teks. Nah, ini teks yang ini di sebelah kiri atas. Sini bebas, ada ukuran, font size, ini bold, jenis fontnya, kemudian ini warnanya bisa diatur sendiri. Lalu balik lagi, kemudian pada scriptnya. Nah, di sini kita buat create empty, kemudian yang dibikin kita ubah jadi holiday manager. Dimana holiday manager ini nantinya akan menampung untuk energi dan juga waktu. Nah, di sini waktunya itu ada dalam satu script. Nah, di mana scriptnya itu seperti ini untuk holiday manager. Di sini ada mengambil dari image, terus current energinya. Untuk current energi, kemudian ini dari teksnya untuk waktunya. Lalu di sini mengambil nilai dari player, untuk mengambil nilai dari player. Kemudian di sini ada kita menginisialisasikan energinya 200, kemudian max energinya juga 200. Sini ada variabel kosong, ada kecepatan lari, input X dan input Z. Dimana nanti akan membaca dari yang kita ambil nilai dari yang player ini. Dimana player itu nanti akan masuknya ke yang ini lagi pergerakan player. Dimana di sini void startnya. Nah, ini kan to player sama dengan game object that find dia tag player. Terus kecepatan lari, player get komponen dari script pergerakan player 1, kemudian diambil nilai dari speed lari untuk dimasukkan ke variabel kecepatan lari. Nah, terus ini pada loopingnya atau void update, kecepatan, ini variabel kosong, masukkan nilai player get komponen dari script pergerakan player 1 dot kecepatan. Diambil dari kecepatan, nilai X sama nilai Z-nya seperti yang pada tugas 4 juga sudah pernah dijelaskan. Itu mengambil masing-masing nilainya. Kemudian di sini ada fungsi looping dari function energy drain, update energi sama update time. Di mana di sini energi drainnya jika kecepatannya sama dengan kecepatan lari, maka misalnya nanti visualisasinya misalnya kita pencet shift maka akan lari, maka di sini jika X lebih besar dari 0 atau Z lebih besar dari 0, maka energinya lebih besar dari 0, maka si energinya berkurang 10 per dikali si delta time. Atau jika energinya kurang dari max energi, maka energinya akan ditambahkan 15 dikali per delta time, dikali delta time. Kemudian di sini ada public void atau function dari masing-masing yang tadi. Ini untuk update energi, untuk rasionya yaitu sama dengan energi dibagi dengan max energi. Terus sini local scale bentuk transformnya yaitu terhadap nilai XYZ, di mana nilai X-nya itu nilai rasionya sendiri, kemudian nilai Y-nya 1 dan Z-nya 1. Kemudian ini untuk update time, function update time. Di sini membuat variabel jam dan juga menit. Yang di sini dari library ini untuk UI-nya, kemudian di sini untuk dari EnviroSky, Intense, ada game time, dan mengambil nilai dari jamnya. Kemudian untuk menitnya juga mengambil nilai untuk menitnya. Terus sini ada string untuk game jam dari game tersebut dan juga menit dari game tersebut. Itu nanti akan menampung nilai dari yang jam dan menit ini. Nah, di mana di sini kondisinya jika jam lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 10, maka jam tersebut akan jadi 0 ditambah jam
yang akan diubah dari int menjadi string. Begitu pula jika tidak, maka GameHouse akan jam langsung diubah menjadi string tanpa harus tambahkan 0. Seperti itu. Begitu pula juga untuk menitnya, sama kondisinya, hanya beda dari jam menjadi menit. Kemudian di sini untuk time text-nya, ini untuk update ke si visualisasi di sininya. Maka si ini game hours itu adalah jam ditambah terus ini titik 2 untuk yang di tengah. Yang di tengah ini titik 2 string, terus yang sebelah kanannya itu untuk menit. Seperti itu untuk codingnya. Kemudian ini untuk jamnya seperti, nah di sini ada manager tadi. Kita mengambil energi itu dari yang ini. Nah ini bukan energi. Nah ini dari energi masking. Kemudian di sini ada child energinya dimasukkan ke yang tadi kode manager, drag and drop sini. Untuk waktunya itu ngambil yang dari sini, ada yang clock, kita drag and drop juga kanan, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah di sini sebenarnya waktunya jalan ya, tapi udah dicek berapa kali, belum ketemu di mana letak salahnya, jadi si menitnya nggak muncul, jadi cuma si jamnya aja yang muncul. Tapi aman lah, masih nggak ada error. Seperti itu. Nah ini misalnya kita sprint, nah energi barnya udah berkurang. Misalnya sprint kiri ke kanan, ini menggunakan shift, kalau pasif maka energinya akan kembali mengisi. Mungkin sekian. Nah untuk yang terakhir, yaitu yang belum masuk, adalah logo dan button, di mana di sini pada bagian scene. Nah di sini ada scene untuk main menu. Nah ini tampilan scene-nya, kita dua dimensikan canvas. Nah hanya baru sampai seperti ini. Nah ini tampilan gamenya. Di sini ada logo dan juga di sini ada button untuk new game. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih.